Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa perpindahan sejarah arah kiblat yang minggu yang lalu sudah kita bahas tentang pembukaan. Jadi kemarin pembukaan itu emang lama ini bahas. Singkat kalau dalam sejarah-sejarahnya, tapi kalau kita kupas lebih dalam banyak ini maknanya banyak, dalam bahkan. Karena kalau bukan tidak ada kanjeng Nabi Muhammad, saat ini mungkin kita sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Kalau tidak ada kanjeng Nabi Muhammad, kenabian itu semua ada di Nabi Ibrahim ke bawah, Nabi Yakub, Ishak Yakub, apa tuh? Jadi dari sana. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim itu nabinya orang Yahudi. Maka turun ayat awal, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasra. Nabi Ibrahim itu bukan nabinya golongan Yahudi atau Nasrani, tapi nabinya itu penbantahan-bantahan. Maka kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad, ini nih pola pikir di atas ini mesti dipahami dulu nih, betapa dahsyatnya kanjeng Nabi Muhammad. Sampai ada hadis qudsi itu mengatakan, kalau bukan karena kamu wahai Rasul atau Nabi, ma khalaqtul aflaq, aku tentu tidak menciptakan alam semesta. Jadi ini mesti dipahami di sini dulu. Bahkan sejarawan sebagian mengatakan saking ingin membesarkannya kanjeng Nabi Muhammad agar tidak orang lain tidak sembarangan, walaupun ulama ada yang berbeda ya. Tapi kita ambil sisi positifnya sajalah, bahwa Nabi Muhammad terlahir tanpa mengeluarkan darah, bukan keluar dari tempat air seni misalnya, saking karena kan atas kuasa Allah. Sehingga kalau kita di basyarun lakal basarnya ini mesti dipahami dulu di konsep ini. Saking indahnya, saking agungnya kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita sendiri tidak bisa mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi, bagaimana kemudian orang-orang di luar sana yang syirik akan hasad akan kenabian Nabi? Mudah sekali dibuat karikatur, dibuat apa lagi? Ejekan-ejekan kan gitu. Sampai kemudian kita nggak bisa ngejawab ejekan-ejekan mereka karena saking dahsyatnya. Kitanya sendiri nggak bisa memahami siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggal angkat kepala kan pindah ini, saking ridhonya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Sejarah kemarin sepintas sudah saya jelaskan bagaimana Ka'bah kita gunakan sekarang yang terbalik. Nabi Muhammad lahir di kota di mana? Di kota suci. Dibalik sama kita sekarang. Karena adanya Nabi Muhammad, kota itu menjadi suci. La uqsimu bihadzal. Terus tuh kan dah hafal panun habis Quran nih. 32 juz. La uqsimu bihadzal wa anta hillum bihadzal. Apa terjemahnya Pak Aryo itu? Bawa Quran Android kan? La uqsimu bihadzal balad. Allah sendiri bersumpah dengan tanah ini, yakni Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Sedangkan kau Muhammad berada di negeri ini. Oh, kalau Nabi ada di Inggris, jadi pijakan kaki kanjeng Nabi. Lah dilalakan memang ini. Coba. Laulak ya Muhammad ma khalaqtul. Kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta ini. Bahkan kalau dalam tafsir
Ibnu Katsir disetir di sana ada beberapa kaul saking mengistimewakan Kanjeng Nabi Muhammad, maharnya Nabiullah Adam itu pakai apa, Pak? Pakai salawat kepada Kanjeng Nabi. Itu Nabi Adam. Kita ambil positifnya saja, kita iakan dulu lah pendapat ini. Lah kenapa Bapak pelit sama salawat? Salawat tadi kapan? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Salat subuh berapa kali tasyahudnya? Sekali. Jadi kalau nggak pakai kunut sekali doang udah. Pelit amat, Pak. Maka perbanyakin salawat. Turun Kanjeng Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Hawa. Turun. Kemudian di sana ya dilalah asbab-asbabnya karena ada kesalahan memakan yang terlarang misalnya. Ya itu asbab sajalah. Itu asbab saja. Ketoh di dalam tafsir Jalalain Ibnu Katsir misalnya atau tafsir Jalalain lah. Kan tujuannya li'imaritid dunya, untuk memakmurkan. Ya Bapak itu pasti ada asbab-asbabnya gitu lah. Lah Bapak mau masuk surga ada asbab-asbabnya, berbuat baik. Lah Bapak mau mati husnul khotimah ya ada asbab-asbabnya, kan gitu. Contoh, ada cerita-cerita yang masyhur di telinga Bapak ini kan, ada seorang penjahat misalnya atau memang pezina misalnya, seumur hidupnya pezina tapi kemudian di akhir hayatnya hanya karena menolong anjing yang ada di sumur, nah dilalah katanya masuk. Apapun itu kan asbab saja, sebab. Sekarang Pak Nur rajin ngaji, rajin sholat, rajin salawat, akhir hayatnya rajin nenggak kopi, maksudnya kopi. Lah kan nggak tahu di ahli surga apa ahli. Cuma kan kita lagi dituntut aja, jalan aja tong. Apa namanya, istiqomah aja kan gitu tuh tujuannya. Dok, kalau sekarang Bapak dinampakkan surga di depan mata, ya sudah tidak asing lagi. Justru karena tidak dinampakkan itulah sebuah kenikmatan, sehingga Bapak terus tersugesti untuk mencari. Contohlah, Bapak ngejar-ngejar perempuan. Contoh Pak. Dan sebelum Bapak dapat perempuan ini kan penasaran Pak, ya kan? Tapi kalau udah kawin aja sebulan anget, setahun rada-rada anget, 2 tahun anyep, kan gitu ya Pak. Bosan jadi kan karakter manusia. Wa anta hillum bihadal, ayat selanjutnya apa? Wa walidi wa ma laqad khalaqnal insana. Manusia diciptakan dengan susah payah, susah hidupnya, lahirnya aja susah payah, hidupnya nyusahin orang, matinya masih nyusahin. Emang Bapak bisa mati jalan sendiri ke kuburan? Nyusahin orang kan Bapak itu. Udah minta disolatin, habis minta disolatin didoain, minta disedekahin, dikuburin masih lagi. Ya kan kalau ngegali kubur gak cukup sendiri Pak, ya Pak. Dikuburin apa namanya, digaliin sama orang, nyusahin kita ini. Lahir nyusahin emak, nyusahin bapak, udah kecil ingusan nyusahin juga, kadang-kadang meleran sakitan, udah gedean dikit nyusahin juga. Udah mati masih nyusahin juga Pak Nur. Coba deh, ntar Pak Nur meninggal kita diemin aja sama kita, bisa nggak dia ke kuburan diri? Ya kan? Ngangkat aja berat deh, bagaimana urusannya ini? Kayaknya nggak cukup 4 orang kurang batangnya kan gitu. Ini nih pelajarannya emang dahsyat Pak. Jadi pelajaran saya juga lah pribadi. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu. Semalam kemarin diminta mimpin doa, semalam ceramah kematian. Di tengah ceramah tiba-tiba di ceramah kematian, matinya soal kematian, masa selesai sejarah kan gitu. Tiba-tiba ditelepon ada yang meninggal lagi. Barusan diumumin tuh ya Pak Soleh. Dekat mati itu Pak, maka jangan nyusahin orang gitu. Jadi kadang-kadang gitu lah, Bapak jarang takziah, jarang ngebantuin orang, ntar meninggalnya Bapak sedikit juga. Padahal Nabi pernah bilang gini, siapa yang disolati 40 orang beriman, maka itu orang akan menjadi saksi. Bahkan hadisnya itu syafi'u lahu, akan bisa memberikan syafaat. Sekarang kalau yang nyolatin Bapak cuma 10 orang, 9-8 orang tukang mabok, 2 orang rajin kebanting, sudah kurang 40 orang, ada 40 Pak Soleh, cuman 38 isinya
bocah semua, bocah masih mending. Ini sholatnya pakai ruku, sholat jenazah pakai sujud kalau perlu, biar tambah keren kan, tambah usuh, kan bloon tapi kan. Nah ini kan kayak gini loh Pak. Dan sekarang Bapak bagaimana orang mau nyolatin Bapak? Logikanya gini lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haryo. Saya nanya, Pak Haryo siapa ya Pak? Karena saya nggak kenal, ya udahlah, saya nggak kenal, nggak tahu rumahnya. Tapi karena saya kenal, saya datang, dekat lagi sama saya. Minimal ginilah, minimal, jangan pakai iman dulu, minimal. Saya orang enak sama keluarganya, kan gitu ya Pak ya? Kan gitu ya. Masalahnya Pak Haryo sering ke rumah saya. Itu kalau saya kemarin wak saya meninggal, dia ikut datang. Itu logika apa enggak? Logika gak enak manusia gitu. Apalagi pakai keimanan. Orang kalau meninggal, kalau Bapak ikut nyolatin, ikut nyolatin, pahalanya 1 kirot. Apa kirot? Segede gunung Uhud. Bayangin aja tuh, kalau Bapak punya emas segede gunung Uhud, pakai Pak Nanto, udah Bapak jadi raja minyak aja udah. Perempuan juga kayaknya daftar sama Bapak. Dan kalau Bapak ikut makamin, ditambah lagi 1 kirot, jadi kiroton atau 2 kirot. Tadi saya sahih kok, yaitu pahala orang. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab tiap pagi itu keliling nyari mana yang meninggal. Nah Bapak mangga setelah dari sini pergi keliling, ada yang meninggal mana gitu. Itu saking dahsyat gitu. Apa namanya? Saking dahsyatnya Pak. Maka kalau sempat datanglah, insya Allah dicatat pahalanya. Ya itu kan juga hadisnya gitu. Takziah itu pahalanya besar tuh di situ. Sampai menyolati, ya kalau memang nggak sempat ya sudah nggak apa-apa lah. Yang penting ikut nyolatin. Ini nggak datang mampir, langsung gitu. Kalau di kampung-kampung itu apa namanya Pak? Ada apa tuh? Gue nggak punya duit, jadi nggak bisa baskom itu ya. Ya buat sedekah. Gitu. Gue nggak punya duit, deh emang mau kondangan Bapak. Jangan orientasi ke situ, niatin ibadah. Karena matian dekat. Pak saya udah bilang tadi, Bapak laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus ayatnya apa terus? Ya sudahlah, lagi nggak bahas tafsir misalnya. Lahirnya Bapak nyusahin, kecil nyusahin, gedenya susahin, udah tua juga nyusahin. Lah kalau Bapak udah tua, udah jompo, nyusahin siapa? Lah anak-anak Bapak. Kalau anak Bapak nggak punya moral, Bapak dititipin ke? Tuh, mau kayak begitu? Ketemu cucu susah. Mending kalau masih umur panjang. Kalau saya tiba-tiba mati besok, yang saya bawa apa? Kalau pas soleh amalnya udah banyak kan, dari kecil sampai sekarang udah dikumpulin. Lah kalau saya umur baru segini, ini mikir aja. Kalau mati itu nggak permisi Pak, misi enggak. Kita enggak tahu. Hanya orang-orang tertentu, para wali Allah diberikan isyarah, gitu. Jadi kita enggak tahu kematian kita kapan. Jadi tiba-tiba kita lagi seger buger kan banyak kemarin. Enggak mesti orang sakit, orang seger buger juga mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Lagu siapa tuh kemarin? Hah? Harry apa Derry? Itu nggak apa-apa, bagus. Lagi begini Bapak mati kan bagus. Cuman kan kalau bisa request ya request. Kalau bisa sih matinya di depan Ka'bah megang Quran sambil sujud. Kan bukan sinetron Pak. Tiba-tiba lagi begitu meninggal, sebelum meninggal la ilaha illallah, klok meninggal. Kan nggak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu. Ada yang asbabnya kecelakaan, tenggelam, kapal jatuh, lagi sujud juga banyak, lagi ceramah banyak, kan kayak gitu banyak cerita. Lagi baca Quran tilawah, qori meninggal, banyak kayak gitu kan. Lah Bapak kayak gimana mau meninggalnya? Nggak bisa, nggak tahu. Fi ayyi ardin tamut, di mana jiwa kita mati nggak tahu. Saya lahir di mari, gede di mari, nggak tahu mati di mana. Nah, cuman kita bisa request sama Allah dalam doa, minta husnul khotimah. Udah itu doang, saya nggak tahu mati kita gimana keadaannya. Karena kata Nabi, ada orang penjahat akhir hidupnya baik, ada ulama, siapa namanya Pak Aryo? Barsiso. Ulama akhir hayatnya dicap sebagai nggak beres, husnul suul khotimah.
bahkan keluar dari Islam. Maka amitna alal imani wal Islam, matikan kami dalam keadaan Islam dan iman. Udah banyakin amal pahala aja lah. Saya nggak tahu sholat saya cukup apa belum, nambel. Bakti saya udah cukup apa belum, kadang-kadang sama orang tua masih jolim aja. Kan kalau di Al-Quran jangankan kita ngebantah, ngucapin aja. Jadi bapak sekarang udah berapa kali sama orang tua. Ini aja udah kelihatan tuh dosa kita di mana. Jadi bapak mau bawa apa? Kan gitu ya. Orang tua saya udah nggak ada, dia udah wayahnya ngedoa. Nah, itu bakti anak kepada orang tua. Tuh kan nyampe ke situ. Gimana itu? Nabi Adam turun ke, atau diturunkan ke, saya percepat aja lah, karena udah saya bahas juga kemarin hari Sabtu di sana. Minggu kemarin gue sepintas sudah. Dan Nabi Adam alaihissalam kemudian, kan dia ini, Nabi Adam ini kan makhluk aslinya adalah penghuni surga. Surganya belah mana? Perdebatan ulama. Jangan ke situ lah, capek gitu. Aslinya kita ini penghuni surga, Pak Nur. Pak Nur ini baliknya ke surga nanti. Amin. Pasti itu. Walaupun kalau Bapak sekarang beriman terus berbuat jahat, tapi pasti masuk surga karena Bapak ini asli penghuni. Lebaran Bapak pulang ke Subang lah, memang kampung halaman, udah asing lagi. Dan tidak canggung lagi. Nah kalau saya tiba-tiba dilalah main pulang kampung ke rumahnya Pak Nur, ya bingung saya. Di sana mau ke siapa? Kampung saya. Lawang kampung saya di sini kok. Pulang kampung. Dan Bapak nggak asing lagi dengan penampakan itu. Dan kan Bapak mau pulang ke sana. Kemudian Nabi Adam sementara karena satulah dilalah asbabnya adalah katanya ada kesalahan itu, padahal untuk liimarati dunia. Kemudian kan Nabi Adam tahu bahwa beliau ini adalah penghuni surga pada awalnya. Lah kemudian karena penghuni surga sama Ibu Hawa ini ketemu di Jeddah. Ingat sejarahnya kita sudah sampaikan, Nabi Adam di mana turunin di India, Ibu Hawa di Jeddah, iblis di laut, ular di Ispahan. Di mana Ispahan? Udah begitu sudah. Parung sebelah kiri sono, Sawangan. Nah, mereka ini kemudian menyadari kesalahan-kesalahannya karena orang semakin menyadari kesalahan yang terucap dalam misalnya Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Yunus di dasar laut di malam hari semakin gelap dan di perut ikan Hud mengucapkan la ilaha. Maka wajar kalau Bapak umroh ada yang cerita kalau tetangga kita naik haji, wah saya di sana dibuat keliling orang. Saya kayak ditendang sama orang Arab dulu gitu misalnya, sama orang Afrika gede-gede. Karena waktu di Indonesia Bapak sering nendangin kucing misalnya. Ada kayak gitu kan? Ada nggak? Sering dengar kayak gitu nggak? Itu buat Bapak nyampe sadar nggak lo? Begitu Bapak sadar, iya ya, dulu saya sering nyesatin orang. Sekarang saya sesat ketemu lagi tuh jalur. Sampai Bapak ketemu lah. Begitupun sama Nabi Adam alaihissalam, begitu dia menyadari seraya Rabbana dzalamna, ketemu lagi di mana saya harus pulang, dibuatlah sebuah prasasti. Kalau memang sejarahnya ini adalah sejarah, kan ada beberapa versi. Ada yang mengatakan sejarawan ahli tasawuf misalnya bahwa Ka'bah itu dibuat oleh para malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Adam saat pulang gitu kan. Maka dibuatlah ini Ka'bah, bahwa Neng kepada Ibu Hawa gitu. Nanti kita akan balik ke sini biar anak cucu kita nanti bisa pulang ke rumahnya, dia mesti tahu tempat kepulangannya. Maka setiap tahun ada umroh, biar Bapak tahu Bapak pulang. Nah kalau Bapak pulang gak bawa kayak begini Pak Nur, gak bawa seragam begini, yang Bapak bawa pakaian putih, namanya kain kapan. Kalau Bapak meninggal, kalau lagi umroh haji namanya kain ihram. Kan gak berjahit semua kan. Nah karena Bapak pulang, kemudian di sana ada setiap tahun di situ, maka kemudian di sana menjadi sebuah. Maka ini sejarawan mengatakan Ka'bah ini dengan Masjidil Aqsa bedanya 40 tahun pembangunannya.
sama-sama dibuat oleh para malaikat. Makanya konsep rahmatan lil alamin jangan sempit pemikirannya. Nabi kan rahmatan lil alamin semua. Tapi kita tidak paham seluk beluk dan segi-seginya. Rahmatan lil alamin dari sisi sejarah perpindahan Nabi dari pertama dari Masjidil Haram, begitu hijrah pindah ke Masjidil, ya secara antropologi misalnya saat itu demi menggaet misalnya, tapi ini kalau keimanan sudah pasti demi menggaet orang-orang Yahudi untuk, karena saat itu kan banyak rohib-rohib yang menghadap ke kota sucinya peninggalan dari itu pun nanti. Makanya bedanya adalah Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Adam kalau memang kita mau pakai Nabi Adam, sementara begitu Nabi Nuh datang semua hancur, dan begitu Nabi Nuh hancur habis semua, gak ada lagi sisa peninggalan, ditemukan kembali oleh Kanjeng Nabi siapa? Ibrahim. Makanya ayatnya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nabi Ibrahim itu yang meninggikan kembali, bukan membuat. Dibuatlah di sana ada makom Ibrahim, tempatnya Nabi Ibrahim, bukan makamnya, bukan. Begitupun sama dengan Masjidil Aqsa. Sempat hancur, dibangun lagi sama siapa namanya? Makanya dikenal dengan King Solomon, Haikal Nabi Sulaiman yang membangun kembali. Ini peradaban manusia disebut dengan Al-Baitul Atiq, rumah kuno. Peradaban ini manusia. Nabi mencakup semuanya, rahmatan lil alamin. Lihat dari segi nasab-nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berapa garis keturunannya dari Nabi sampai ke Nabi Ibrahim? Masih apa kan? Enggak ada yang hafal nih. Udah saya tulis berkali-kali itu. Sekian lah ya. Yang jelas kita meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sanadnya, nasabnya sampai ke Nabi Ismail. Ladilalah Nabi Ismail adalah anaknya Kanjeng Nabi Ibrahim. Bukan cuma punya Ismail, tapi juga punya Ishak. Ishak nanti kesininya lebih banyak dikuasai oleh Israel, karena memang dari anak cucunya Kanjeng Nabi Yakub nama lainnya adalah Isra. Jadi jangan benci sama Israel. Israel yang mana maksudnya? Israel yang kenabian Nabi Yakub, dan mereka arahnya di sana. Sementara Ismail waktu itu memang dipindahkan ke Arden Ghairza, ke tempat tanah tandus namanya Mekah yang sekarang belakangan itu. Keberkahan Nabi Ismail itu sekali injak kaki keluar air Zam-Zam. Dan akhirnya karena Nabi Muhammad kemudian dalam Ibnu Hajar Asqalani 16 bulan, ada yang mengatakan 17 atau 18, jadi rentannya 16, 17, 18 di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Ulama berbeda pendapat. Ini bulan apa nih? Rajab, berarti bulan sekarang nih, perpindahan Baitil arah kiblat. Ini bulan sekarang kalau Bapak mau pakai bulan pindah nih. Ini peristiwa makanya pas nih sejarah kita bahas sekarang. Udah 2 kali pertemuan kan, ini belum beres-beres. Nah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Namanya kalau Bapak ngaji main tamat-tamatin, memang habis itu nggak apa, baca aja di Google saja banyak. Atau buku hikmah yang kita ambil di sini apa perluasannya. Akan berarti Nabi Muhammad ini mencakup semuanya. Pernah menghadap Masjidil Aqsa karena memang buyut-buyutnya di sana juga banyak. Lah kemudian karena dilalah Nabi Muhammad sendiri sebagai orang yang dicap oleh Allah, laulak ma khalaqtul aflak. Kalau bukan Kanjeng Nabi, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Kan Nabi ada satu kerinduan yang dia inginkan. Falanuwalliyannaka kiblatan
tardoha, yang kamu pinginin wahai Muhammad, yang kau pengen sukai. Ya, Nabi memang besar lahir di Makkah, asbabnya besar di sana, kepingin kembali lagi ke tempat asalnya itu, maka kemudian dibalikkan lagi sekali menghadap ke atas. Ada yang mengatakan begini, Allah ridai turunlah ayat ini, fawalli wajhaka satral masjidil haram, balikan kembali Ka'bah ke situ. Nah ini kan sebuah kedahsyatannya. Kalau dari ngambil hukum nasi mansu ya jadi berarti ini menasih bahwa sebelumnya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Nah inilah bapak-bapak sekalian berbahagia sejarah singkat yang ke atasnya, bahwa inilah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tentu sampai sekarang kita masih menghadap Masjidil Aqsa. Itu kan jauh Pak, lihat aja di Google, itu kan jauh. Apa yang namanya Pak? Seginya jauh. Sekarang Bapak mau sholat, kita masuk ke fikih sedikit dulu lah. Menghadap kiblat itu syarat apa rukun? Menghadap kiblat. Hah? Menghadap kiblat itu dalam sholat rukun apa syarat? Kalau Bapak enggak ngadap kiblat, sholatnya sah apa ora? Ora sah. Menghadap mana Bapak? Ini masjid ngadap mana nih? Nah, ini kenapa ditanda-tandain pakai hitam? Nah, biar ngadap kiblat. Emang Bapak tahu percis ini bener apa ora? Hah? Saya mau tanya sama mana Pak Soleh? Emang Bapak ini percis main di balik, main di apa namanya? Udah masjid jadi mengok-mengok begini, ya kan? Udah bener-bener lurus. Tiba-tiba emang Bapak yakin kayak gitu? Ya ini lagi ngomong doang. Dalam fikih ada jihatul kiblah, ada ainul. Madhab Syafi'i dan Hambali wajib hukumnya ainul kiblah, harus ke sana. Di depan Ka'bah mesti ke sana. Yang jauh mesti ke sana juga, cuma dikira-kira. Makanya nggak nyampe. Saya yakin nggak nyampe 100%. Ambil coba map apa kompas. Yang barat apa timur? Timur apa barat? Ini berapa persen nanti? Ah udah itu mah biarin aja urusan pemerintah, ntar biar ada pengumuman, ayo ikut bareng gitu. Cuman kan kalau dulu ngukurnya itu pakai apa? Arah amud matahari, itu bayangan orang. Udah ribet lah itu mah. Itu dari sisi fikihnya. Ada anul kiblah, ada apa namanya? Jihatul kiblah. Jihatul kiblah sudah pasti. Nanti lagi perdebatan ulama-ulama fikih. Nabi dulu waktu Fathu Mekah itu masuk ke Ka'bah kemudian lakukan sholat atau enggak? Ulama berbeda lagi. Sholat, cuman sholat mutlak, bukan sholat rawatib. Kan gitu. Nah, kan kalau Bapak sholat sunnah nih ya, itu boleh ngadep mana aja kan? Kalau memang tidak memungkinkan misalnya. Tapi kalau sholat wajib kan tidak boleh. Mesti 100% Bapak meyakini bahwa Bapak menghadap kiblat. Nggak tahu ijtihad Bapak. Makanya kalau Bapak ke hotel biasanya udah canggih ya. Sekarang itu ada tanda panah. Tapi kalau itu tanda panah nggak dirubah-rubah, tiba-tiba ada pergeseran lempeng bumi gimana? Ini kan bergeser karena ada pergeseran lempeng. Ya sekarang udah ada lempengan loh. Ada pergeseran apa enggak? Makanya ini Bapak yakin nggak di sini? Nah, gitu. Tapi insya Allah dengan memang harus biainil kiblah itu kalau pegang madhab Syafi'i dan Hambali. Ya kalau di depan sih memang lagi ada perbedaan lagi. Ini Bapak kalau sholat kan ini Ka'bah nih misalnya. Kalau jauh sih nggak terlalu ini. Kalau dekat di depan Bapak lagi ihram, lagi melakukan umroh atau haji, ini ngadep kiblat, mata Bapak ngelihat Ka'bahnya atau Bapak nunduk? Ulama berbeda lagi pendapatnya. Nunduk atau begini? Sekarang Bapak kalau sholat nih nunduk apa ke depan mata Bapak? Hah? Ya, nunduk. Karena dari orang tua ya, dari dulu. Ke atas, ke depan atau nunduk? Madzhab Syafi'i sunnahnya sunnah itu Pak, sunnah. Lihat bawah. Lagian Bapak kagak sopan amat begitu. Pernah Nabi ke atas itu untuk meminta aja, tapi kemudian langsung menunduk. Madzhab
Tapi itu fikih Pak, tinggal baca aja sama tanya nanti guru fikihnya. Karena kan sekarang makom saya bukan untuk ngejelasin ini segini detailnya, makanya hati-hati itu soal Ka'bah, kiblat. Sampai-sampai ada yang kalau bapak ragu-ragu orang nggak jadi sholat di sini gara-gara ini apa nih teman-teman. Masih udah bagus-bagus dicolong-colong kayak gini. Ini kan karena ada instruksi dari Departemen Agama bahwa ada pergeseran kan, geser. Lalu tiba-tiba itu lama-lama kesorok kiblatnya nanti. Wallahu a'lam. Tapi hati-hati. Yang penting niat kita adalah meyakini bahwa kita menghadap. Kalau enggak bapak hati-hati. Nanti jadinya kroma nanti. Tahu kroma? Atau ke Masjidil Aqsa lagi. Bapak mau pakai yang udah dinasih atau nasih dan mansuh hukumnya? Enggak kan? Nah inilah bapak-bapak. Kita balik lagi tentang sejarah Ka'bah. Ada ayat Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubaraka. Ya kemarin sudah saya habis preteli lah. Dalam tafsirnya Bakkah adalah Mekah. Haramain itu ini Ka'bah nih. Ini kota Mekah. Sebelum kota Mekah apa dulu ini? Ada Jaziratul Arab. Emang di sini cuma satu kota? Ada beberapa kota nggak? Banyak ya. Ada kota Mekah di sini. Kota Mekah itu menjadi kota suci yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang musyrikin. Yakini itu Pak. Menjadi suci karena adanya Ka'bah. Paham dulu ya. Menjadi suci karena adanya Ka'bah itu apa? Hah? Ka'bah itu apaan? Ka'bah. Iya apa? Iya kiblat itu maksudnya apa? Itu benda bangunan atau bukan? Bangunan. Bapak lihat persegi apa di situ? Bangunan persegi? Persegi 4. Isinya apa Pak? Pernah lihat? Udah ada banyak di YouTube. Nah kayak gitu. Ada jantung di situ namanya batu. Umar saat mau mencium, ya kalau bukan Nabi yang nyium dia nggak mau cium, tapi karena mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Itu Ka'bah. Makanya kalau bapak nggak paham di sini nanti bapak gampang banget dibantai sama mereka ateis dan lain sebagainya. Bapak samanya dengan menyembah. Hati-hati, kuatin dalil di sini. Ada Bakkah. Ulama-ulama tasawuf misalnya sebagian Bakkah dengan Mekah ada sedikit perbedaan. Kalau Mekah itu geografi apa? Letak geografis. Nggak bisa bapak. Wah kalau gitu saya gampang, itu kan sekedar batu, ambil aja batu bawa ke rumah, tawaf di situ di rumah. Syiah bapak. Iya. Mengambil batu kemudian sholat pakai, kan gitu ya kalau Syiah kan. Ada batu-batu khusus gitu kan. Tetap namanya Mekah adanya di sono, nggak bisa bapak ihram ke Rawalembang, nggak bisa bapak haji di mana bapak Palembang, nggak bisa. Tetap namanya umroh dan haji adanya di sana. Sementara Bakkah itu min adnal ardi ila yang menjulang ke atas, yang menghujam ke bawah. Kesuciannya sekarang dibilang-bilang itu kalau bapak lihat poros bumi lah, kan gitu, poros. Kan tadi sinkron dengan kanjeng Nabi, tapi jangan dibayangkan kayak film-film. Kan sinkron tadi dengan kanjeng Nabi Adam. Pulang datang di sini, pulang di situ. Maka setiap tahun bapak pulang secara jasmani, bapak datang ke situ. Ini sebagai bapak pengingat pulang bapak. Maka konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita sembah adalah Allah di situ. Maka kapanpun kita hadapkan diri bapak untuk kepada kiblat. Mau tidur sunnah menghadap kiblat, bisikil aiman sebelah, miring begini sebelah. Mau bikin rumah, hati-hati desain rumah, kamar mandinya jangan ngebelakangin kiblat, jangan ngedepanin kiblat. Ya kan? Ada kayak gitu kan? Ada kamar mandi di sini ngebelakangin. Ganti rubah lagi. Apalagi Pak?
Apalagi ya banyak lah ya sesuatu yang kaifiatnya itu tidak boleh gitu, apalagi kamar mandi. Nah itu kan saking menghargai tempat pulang kita di situ. Hadapkan diri Bapak kepada kiblat. Itu jasmani Bapak menghadap kiblat. Bagaimana dengan rohani Bapak? Nah, hadapkan kepada kiblatnya Allah Subhanahu. Kiblatnya Bapak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap hati Bapak dimanapun ingat Allah, tuh gitu maksudnya. Tapi kalau ibadah manusia di sana, ini kan banyak yang salah kaprah. Hatinya saya kan menghadap kiblat, udah di mana aja sholat, jadi sholat. Enggak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun. Nah makanya nggak pernah ada yang tahu wudi'a lin-nas. Ya tuh nih kita perhatiin tuh walaupun waktunya terbatas. Yang pertama kali diletakkan menggunakan kata-kata majhul. Kalau wadoa itu meletakkan. Pak Haryo meletakkan gelas. Berarti yang kerja siapa? Pak Haryo. Pak Haryo sebagai apa? Pak, ya saya ulangi lagi nih nahu-nahunya nih. Pak Haryo memukul Pak Nur. Yang memukul siapa? Yang dipukul pekerjaannya. Jadi Pak Haryo, Pak Nur dipukul oleh, jelas tuh. Sekarang tiba-tiba saya ngomong duriba Pak Nur. Pak Nur dipukul. Nggak ada kata awalnya, langsung saya ngomong Pak Nur dipukul. Bapak tahu nggak yang mukul siapa? Nggak tahu. Memedik bisa jadi. Pak Nur dihajar, nggak tahu siapa yang menghajar. Karena nggak pertama kali didasari. Wudi'a itu sama. Makanya ulama wajar kalau berbeda pendapat. Malaikat ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah, ada yang Nabi Adam, ada yang kemudian terus banyak banyak. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim hanya kemudian menemukan dan kemudian membangunnya kembali. Karena yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, dasar-dasar pondasi bangunan Ka'bah ini. Lah, karena wudi'a kemudian buat siapa? Linnasi. Kalau nasun itu orang beriman masuk, kafir masuk apa enggak? Masuk. Sekali lagi. Nasun itu manusia. Manusia itu bapak doang apa teman bapak yang beda keyakinan? Semua. Ayat ini menggunakan kalimat teksnya inna awwali baiti wudi'a lin-nasi. Rumah yang pertama dibuat, diletakkan pondasinya buat manusia. Nah, kan saya bilang, kalau saya bilang manusia, Pak Nur beriman, Pak Fajar beriman. Ada saudara Bapak tidak beriman misalnya. Itu buat orang yang tidak beriman atau buat Bapak? Buat semuanya, mencakup semuanya. Ateis sekalipun. Karena ingat prinsipnya Nabi Adam abul, bapaknya manusia. Ini semakin menguatkan saya. Kalau Nabi Adam adalah bapaknya manusia, memungkinkan enggak membawa ajaran yang beda? Enggak. Maka wajar kalau sampai sekarang saya udah berkali-kali saya ucapin inilah. Inna dina indallahil Islam. Fa asluddin huwa wahid. Aslinya cuma satu. Tidak mungkin Nabi Adam bawa banyak. Pokoknya buat Kabil ini, buat Habil ini. Ini kan perpecahan ini gara-gara apa? Ya dulu pada masa-masa siapa? Antara Bani Israel Nasrani dengan kaum muslimin yang dicap kemudian padahal kaum muslimin mencakup semuanya kepercayaan kita. Tapi tetap dalam konsep sekarang ini karena kita hidup di sini tetap konsepnya menghargai tapi bukan meyakini. Kalau meyakini konsepnya jatuh lakum dinukum waliyadi. Tapi kadang kita bernegara ya mangga nggak pernah dipaksa lah, wong Nabi juga pernah la ikraha fiddin. Tapi kita bukan berarti mempercayai kepercayaan mereka. Maka jangan campur adukan di situ. Konsepnya kan di situ, Pak. Dia kalau kemudian inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubaraka. Kalau kita ini sesama manusia ini enggak tahu di mana asal kita, Bapak enggan untuk melakukan haji, punya kemampuan, ada yang salah sama Bapak.
ada penyakit di hati bapak, punya kemampuan, punya duit, umroh kayak umroh dulu kalau memang belum sanggup untuk, emang belum mampu semua, tadi boro-boro belum, ini buat mana juga belum. Nah, yang penting udah ada niat, di rumah pasang foto Ka'bah, setiap ngelihat Rabbi yassirli li ziyarati haramika, ya Allah mudahkan aku untuk, ada usaha juga, tapi bukan cuma doa, salah satunya apa? Nabung. Kan banyak tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji. Kan banyak kayak gitu, Pak. Ada orang tua ngumpulin 1.000, 2.000, tiba-tiba ada aja wasilah sababnya, tiba-tiba orang ngasih. Tapi kalau memang yang belum, ya memang makomnya bapak belum, ya tidak apa-apa. Tapi Allah sudah catat sebagai, saya yakin aja lah, saya sudah berhaji. Biarin. Fatwa baru, siapa yang bilang fatwa? Kan saya begini tapaulan, kata Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, bahwa orang yang melakukan pengajian sholat ba'da subuh, maka pahalanya seperti keajri hajin tamin, seperti haji yang sempurna. Nah, jadi pulang dari sini berhak Bapak Haryo menyandang Pak Haji pahalanya, insya. Ini nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad, pahalanya nggak sempit. Senyum sama orang, pahala. Syariatnya tetap mesti berjalan.